Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban UTS Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Dosen Septia Lutfi Eskom Mkom. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama ada sebutkan 5 manfaat dari SPIS bagi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama jawabannya ada 1. Penghematan waktu atau timing saving. Kedua, penghematan biaya atau cost. Ketiga, peningkatan efektivitas atau effectiveness. Yang keempat, pengembangan teknologi atau technology development. Yang kelima, mengembangkan personal akuntansi atau accounting staff development. Selanjutnya ada sebutkan kemampuan teknis terpenting dalam sistem informasi manajemen pada komputer. Jawabannya yang pertama, pemrosesan data batch. Kedua, pemrosesan data tunggal. Ketiga, pemrosesan online real time. Yang keempat, komunikasi data dan switch pesan. Yang kelima, pemasukan data jarak jauh dan up data file. Yang keenam, pencarian record dan analisis. Yang keenam, pencarian file. Yang ketujuh, algoritma dan model keputusan. Yang kedelapan, otomatisasi kantor. Selanjutnya, soal ketiga, sebutkan fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama ada fungsinya untuk meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi serta sistematis. Yang ketiga, pemudahan pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan serta pendelegasian kinerja pada sebuah departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Selanjutnya ada bagaimana sistem informasi yang baik itu. Yang pertama, sistem informasi yang baik adalah sistem yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Kemudian organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan sistem informasi manajemen agar sesuai keinginan, serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh, maka sistem informasi yang dihasilkan memberikan keuntungan dan uang. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen? Kelebihannya yang pertama, 1. Meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi sistem informasi sehingga menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Yang keempat, mengurangi biaya kertas di dalam aktivitas pekerjaan atau paperless dikarenakan electronic based information system. Kemudian kelemahannya ada 3. Yang pertama, dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja sehingga dapat menambah angka pengangguran. Yang kedua, sistem informasi manajemen membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga tidak semua perusahaan mampu untuk membangunnya. Yang ketiga, kegagalan dalam implementasi perusahaan sistem informasi karena membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan teliti. Kemudian selanjutnya,
Jika sistem informasi semakin banyak, mendukung bisnis dan menghadirkan berbagai plafon baru yang semakin canggih, apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri? Tantangannya yaitu yang pertama, harus selalu mengikuti perkembangan sistem informasi. Yang kedua, harus selalu update mengenai kemajuan sistem informasi. Yang ketiga, selektif dalam memilih plafon. Yang keempat, meningkatkan kinerja para spesialis di bidang sistem informasi. Kemudian soal yang ketujuh, sebutkan beberapa contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen saat ini. Yang pertama ada SCM, Supply Chain Management. Yang kedua OAS, Office Automation System. Yang ketiga ERP, Enterprise Resource Planning. Yang keempat KWS, Knowledge Work System. Yang kelima ESS, Executive Support System. Yang keenam ES, Expert System. Dan AI, Artificial Intelligence. Yang ketujuh IMSI, Informatic Management System. Yang kedelapan DSS, Destination Support System. Yang kesembilan TPS, Transaction Processing System. Kemudian soal ke-8, jelaskan apa yang dimaksud dengan interface antara manajemen dan mesin, dan sebutkan bentuk komunikasi antara manajer dan komputer. Titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Membentuk komunikasi antar manajer dan komputer. 1. Mengembangkan program komputer. 2. Dialog atau menyelami file. Yang ketiga, mengakses data. Yang keempat, memasukkan input. Kemudian soal ke-9, apa saja sih manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen itu? Yang pertama, meningkatkan efisien dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada setiap departemen yang memiliki hubungan dan koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan quality sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Yang soal ke-10, sebutkan apa saja keunggulan dan kelemahan dalam pemakaian pengolahan data komputer. Yang keunggulannya, yang pertama, pemrosesan pengolahan yang cepat, tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi. Yang ketiga, efisiensi sumber daya manusia. Yang keempat, kemudahan berinteraksi dengan penggunanya. Kelemahan, yang pertama, sistem analisis dan programmer tidak atau kurang memiliki pemahaman tentang proses manajemen organisasi, sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi. Yang kedua, ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam memproses data, dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses data sebagaimana yang dikehendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikasi efektif dengan manajer. Kemudian soal ke-11, jelaskan manfaat sistem informasi manajemen untuk suatu perusahaan, yaitu memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan, menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output.
Kemudian kualitas suatu informasi dipengaruhi oleh 3 hal, itu relevansi, akurasi, dan timeliness. Jelaskan 3 hal tersebut. Yang pertama, relevansi, yaitu informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Pengukuran nilai relevansi akan terlihat dari jawaban atau pertanyaan how is the message are used for problem solving, decision making. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya. Yang kedua, akurasi. Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi terhadap keakuratan sebuah informasi antara lain: 1. Kelengkapan informasi. 2. Kebenaran informasi. 3. Keamanan informasi. 3. Tepat waktu. How quickly is input transformed to correct output. Bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil. Selanjutnya, pertanyaan ke-13, apa keuntungan dengan adanya teknologi informasi bagi manusia? Yaitu yang pertama, teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan meningkatkan produktivitas kerja. Teknologi informasi menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani maupun pemerintah. Yang ketiga, dengan internet kita dapat berinteraksi tanpa batas jarak fisik maupun kelas ekonomi atau jarak geografis. Yang keempat, pertanyaan ke-14, apa saja karakteristik sistem informasi manajemen? Sebutkan dan jelaskan. Dalam sistem informasi manajemen ada beberapa. Yang pertama, memiliki berbagai elemen sistem, memiliki batas tertentu, memiliki lingkungan luar, memiliki penghubung, memiliki masukan, memiliki keluaran, memiliki pengolahan, memiliki tujuan. Mungkin untuk jelasnya nanti bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Yang ke-15, manajemen data sangat penting bagi perusahaan yang mempunyai transaksi dengan intensitas tinggi. Apa saja sih kesulitan perusahaan dalam hal pengolahan data? Kesulitannya yaitu 1. Jumlah data yang meningkat sepanjang waktu. Banyak data lama yang harus disimpan dan data baru terus bertambah dengan cepat. 2. Data tersebar di seluruh organisasi dan dikumpulkan oleh banyak individu dengan menggunakan metode dan alamat. Yang ketiga, keamanan, kualitas, dan integritas dalam hal yang penting namun mudah dikacaukan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan apa 4 tahap dalam DSS. Jawabannya pertama, 1. Tahap intelijensi. Dalam tahap ini pengambilan keputusan pembelajaran yang pertama ada tahap intelijensi, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahap choice, yang keempat tahap implementation. Langsung saja teman-teman. Yang 17, jelaskan apa saja yang dimaksud dengan interface antara manajer dan mesin.
Jawabannya interface antar manajer dan mesin, yaitu titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Selanjutnya, jelaskan pengertian integrasi sistem informasi yang bersifat hierarki. Integrasi sistem informasi dapat bersifat hierarkis, yaitu pada tingkat transaksi akan memberikan masukan data kepada sistem tingkat manajerial atau sering pula dalam arah sebaliknya. Interaksi hierarkis adalah paling banyak diidentifikasikan dalam integrasi karena manajer mengetahui bahwa informasi harus diringkaskan menurut jalur hierarki. Di samping sistem yang bersangkutan ada di bawah satu garis komando dan karena manajer dalam bidang fungsional akan lebih banyak mengetahui data apa yang ada dalam sistemnya. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan apa penyebab banyak organisasi yang gagal membangun SIM, yaitu karena kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personil yang handal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem mengendalikan upaya pengembangan sistem dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Yang terakhir ada gambarkan dan jelaskan proses manajemen. Yang pertama ada proses planning, yaitu perencanaan diperlukan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan bagaimana sebaliknya perusahaan melakukannya. Yang kedua, proses pengorganisasian, yaitu pengorganisasian dibutuhkan untuk menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas perusahaan menjadi struktur yang logis. Yang ketiga, pengarahan. Para manajer atau pemimpin perusahaan mempunyai wewenang untuk memberikan perintah dan meminta hasilnya. Dalam memberikan pengarahan, dan seorang manajer bertugas untuk memandu dan memotivasi para karyawan untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang terakhir, pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan proses monitoring kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya. Jika terdapat penyimpangan, maka harus segera dievaluasi agar perusahaan selalu berjalan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan lewat video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.